Di tengah derasnya arus perubahan zaman, ketika dunia remaja dihantui oleh krisis moral yang makin kompleks, dari geng motor yang kian liar, tawuran yang menghantui malam, hingga candu game online bahkan narkoba yang membuat mereka terisolasi. Di tengah kekhawatiran itu, muncul sebuah gagasan yang berbeda, sebuah terobosan yang berani, atau mungkin sebuah pertaruhan besar. Apakah ada nama ibu di hatimu? Ada. Kalian mau balik sama ayahmu? Siap. Mau balik sama ibumu? Siap. Mau mengecewakan ibumu? Siap. Mau mengecewakan ayahmu? Barak militer bukan tempat hukuman yang dingin dengan penuh stigma, tapi sebuah tempat pembinaan di mana mereka yang pernah tersesat diberi kesempatan kedua. Oke, kamu bercerita apa yang kau alami selama di sini. Ceritakan secara terbuka pada siapapun agar mendengar bahwa di barak militer itu hak-hak kamu diberikan sebagai anak. 1, hak bermain. 2, hak terbebas dari motor. 3, hak terbebas dari HP. 4, hak mendapat tidur yang cukup. 5, hak untuk mendapat gizi yang cukup. 6, hak berolahraga. 7, hak beribadah. 8, hak untuk belajar. Seluruhnya diberikan di barak militer, yang kalian di rumah tidak mendapat hak itu. Disiplin militer bukan untuk menakuti, melainkan untuk menumbuhkan tanggung jawab, kesadaran, dan rasa hormat pada diri sendiri dan sesama. Lihatlah mereka yang dulu dianggap anak nakal oleh banyak orang, yang kerap dianggap gagal dan sudah kehilangan arah. Kini perlahan mulai belajar menghargai waktu, menghormati aturan, dan menemukan potensi dalam diri mereka. Tentu tidak semua melihat program ini dengan mata positif. Ada kekhawatiran soal dampak psikologis pendekatan militer pada anak-anak. Komnas HAM bahkan ikut memberikan perhatian dan masukan agar pendekatan ini benar-benar memperhatikan hak-hak anak. Tapi lihatlah perubahan nyata yang terjadi. Anak yang dulu gampang marah dan memberontak, kini tersenyum ramah dan terbuka pada orang lain. Anak yang dulu terjebak dalam geng dan kekerasan, kini belajar peduli dan bertanggung jawab. Di barak ini, mereka bukan hanya dilatih fisik dan disiplin, mereka juga diajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan arti kebersamaan. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap langkah adalah harapan baru. Barak militer bukanlah akhir jalan bagi mereka yang pernah tersesat. Ini adalah awal baru, sebuah titik balik, sebuah panggung untuk mereka membuktikan bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Apakah ini solusi sempurna? Mungkin belum. Namun, bukankah setiap usaha untuk mengubah hidup seseorang patut kita dukung? Jika kamu adalah orang tua, apa yang akan kamu pilih? Menghukum dan menjauhkan, atau membina dan mengembalikan harapan? Dewasa putra aku Pak, anak ada dewasa, saya HP-nya 20 Pak, hanya 5 menit Pak, cari artinya ya. Anaknya bapak di mana? Di Bandung Barat. Oh ya udah. Perubahan itu nyata, tak mudah tapi mungkin. Karena di balik setiap cerita kontroversi, ada manusia yang ingin diperbaiki dan berharap untuk diterima. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Like video ini jika kamu percaya perubahan itu bisa terjadi. Subscribe untuk konten inspiratif lainnya hanya di channel ini. Karena di balik kontroversi selalu ada cerita yang perlu diperdengarkan. Saya tadi udah nyiapin amplop
2,5 juta. Tapi dikasih tahu, Pak, lebih baik setelah ini nanti yang petugas upacara itu nanti ke Bank Jabar, nanti ngisi rekening, tanda tangan, pulangnya bawa kartu ATM dan kartu tabungan. Pulang dari sini Anda punya tabungan, punya masa depan. Dan ini yang akan saya bentuk di Jawa Barat. Anak-anak harus nabung tiap hari, tidak boleh konsumtif. Dan yang paling pertama yang harus kita miliki adalah, ini terjadi karena ibunya tidak tegas anaknya sejak kecil. Maskulin. Contohnya apa? Di rumah ada istri yang lebih galak dari laki-lakinya. Gak bisa, itu sifat dalam diri manusia. Dalam diri manusia itu harus muncul sifat kasih sayangnya, feminim, peluk, cium. Tapi satu saat harus muncul maskulinnya, tegas, punya wibawa, berharisma. Maka di Sunda ini yang salah, ini perlu ngerti semua. Di Sunda itu membuat 2 lambang yang itu tidak didapat di tempat lain. Apa itu? Ada lambang feminim, Ibu Ratu, Nyi Ratu Kidul. Orang Sunda itu nyebutnya Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul. Bukan, salah. Itu lambang feminisme. Itu kalau orang Cina Dwi Guan Yin. Maka lambangnya itu lambang perempuan, lambang kelembutan, lambang laut, lambang keindahan, lambang kedalaman. Maka feminim itu dalam.